Hai semua, perkenalkan nama saya Winda Frigita Siburian, NPM 19150041 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi bisnis. Baiklah, kita langsung masuk ke materi ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah pengertian ekonomi bisnis dan juga pengertian ekonomi bisnis secara luas. Ekonomi bisnis sudah ada sejak zaman dahulu. Manusia menciptakan, memasok, serta mendistribusikan barang atau jasa sudah dimulai dari zaman dahulu dengan menggunakan sistem barter, yaitu kegiatan tukar-menukar barang. Kegiatan ini yang mengawali transaksi bisnis pada zaman dahulu. Berikutnya adalah pengertian ekonomi bisnis secara luas. Ekonomi bisnis sendiri artinya adalah bidang ekonomi terapan yang mempelajari masalah keuangan, organisasi, terkait pasar, dan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Ulasan berikut ini akan dijelaskan lebih detail bukan hanya tentang definisinya saja, melainkan juga contoh nyata yang bisa diterapkan berdasarkan teori dari ekonomi bisnis. Dan pada dasarnya ada juga pengertian ekonomi bisnis secara umum, yaitu ekonomi bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mana bertujuan untuk menganalisa usaha bisnis berdasarkan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Ekonomi bisnis juga memiliki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap struktur organisasional dan hubungan antara perusahaan dengan pasar tenaga kerja, modal serta produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Baiklah, ada beberapa karakteristik ekonomi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi bisnis berarti penerapan konsep ekonomi, teori dan prinsip dalam kehidupan bisnis. Yang kedua, ekonomi dalam bisnis terkait dengan ekonomi mikro, terutama terkait dengan masalah unit individu. Yang ketiga, ekonomi dalam bisnis juga berkaitan dengan ekonomi makro. Seorang pengusaha juga harus mampu mempelajari konsep ekonomi makro seperti pendapatan nasional, siklus bisnis, hubungan perburuhan, kebijakan pemerintah tentang perpajakan, anggaran, masalah moneter dan perdagangan internasional dan lain-lain. Di zaman sekarang, sistem ekonomi bisnis dapat dilakukan dengan berbagai media. Media yang sangat efektif digunakan pada zaman saat ini adalah media ekonomi bisnis berbasis media digital atau teknologi, yaitu salah satu bidang yang terpengaruh oleh keberadaan TI adalah ekonomi dan bisnis. Aspek perekonomian yang dimaksud meliputi perdagangan, perdistribusian, penjualan barang dan jasa, serta transaksi keuangan. Istilah awamnya jual beli secara online. Meskipun kelihatannya rumit, berdasarkan ekonomi digital bukanlah hal yang aneh saat ini. Hampir setiap lapisan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan berbagai hal, termasuk jual beli. Contohnya, banyak aplikasi ekonomi bisnis yang dilakukan pada saat ini untuk melakukan transaksi jual beli seperti aplikasi Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Media-media tersebut sangat memungkinkan untuk memperkenalkan barang dagangan ke jangkauan yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, di dalam ekonomi bisnis sendiri terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori merkantilisme, yaitu teori ini berusaha meningkatkan kemakmuran dengan cara memiliki kebijakan yang terus meningkatkan ekspor dan berusaha mengurangi impor. Yang kedua adalah teori keunggulan absolut, menegaskan bahwa sebagian barang-barang yang berhasil diekspor itu dapat membayar barang impor dari negara lain. Yang ketiga adalah teori keunggulan komparatif, adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara penghasil produk khusus akan menghasilkan produk dengan biaya produksi lebih rendah dari negara lain. Ada beberapa fungsi bisnis di dalam ekonomi. Yang pertama adalah from utility, di mana sebuah bisnis menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah place utility, yaitu fungsi distribusi suatu bisnis menyalurkan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga adalah
Perceived utility, yaitu fungsi penjualan di dalam bisnis. Yang ketiga adalah time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk dikeluarkan. Nanti di saat barang itu sudah bermanfaat, barang itu akan dikeluarkan kembali. Selanjutnya, di dalam ekonomi bisnis sendiri ada berbagai macam bisnis yang sering dijalankan. Yang pertama adalah bisnis pertanian, yaitu usaha di bidang pertanian atau agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bisnis produksi bahan mentah, yaitu bidang usaha yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, dan lain-lain, di mana produk yang dihasilkan adalah bahan mentah untuk diolah kembali. Yang ketiga adalah bisnis manufaktur, yaitu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang keempat adalah bisnis konstruksi, yaitu usaha di bidang pembangunan konstruksi atau infrastruktur, misalnya jalan raya, gedung bertingkat, bandar udara, dan lain-lain. Yang keempat adalah bisnis transportasi, yaitu usaha di bidang transportasi seperti Gojek dan Grab. Berikutnya adalah bisnis komunikasi, yaitu usaha di bidang komunikasi yang membantu masyarakat dalam komunikasi dan informasi, misalnya televisi, radio, telepon, dan lain-lain. Berikutnya adalah bisnis perdagangan besar atau kecil, yaitu usaha di bidang niaga yang berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Berikutnya adalah bisnis finansial, asuransi, dan real estate, yaitu usaha di bidang keuangan yang membantu masyarakat dalam hal kredit, permodalan, asuransi, dan juga perencanaan kepemilikan properti. Berikutnya adalah bisnis jasa, yaitu usaha yang kegiatannya menciptakan dan mewujudkan produk tak berwujud, yaitu jasa untuk menghasilkan keuntungan. Ada juga teori ekonomi bisnis dalam lingkup internasional. Yang pertama adalah teori merkantilisme. Merkantilisme muncul dari falsafah ekonomi yang meyakini bahwa sebuah negara layak disebut sebagai negara makmur jika negara tersebut benar-benar hanya bergantung pada harta sumber daya alam yang dimilikinya. Sementara itu, negara tersebut juga tetap berusaha meningkatkan kemakmuran dengan cara memiliki kebijakan yang terus meningkatkan ekspor dan berusaha untuk mengurangi impor. Yang kedua adalah teori keunggulan absolut. Adam Smith yang tidak setuju dengan merkantilisme menyatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya berusaha mengendalikan pasar mulai dari arah, volume, hingga komposisi perdagangan sudah seharusnya tidak dikendalikan secara penuh oleh pemerintah. Menurut Smith, hal tersebut akan membuang masing-masing negara bisa lebih khusus dalam memproduksi barang tertentu yang mana hasil produksinya akan lebih efisien karena dapat unggul secara absolut, baik itu secara alamiah ataupun karena faktor perolehannya. Yang ketiga adalah teori faktor Edwardsman. Teori ini dinyatakan oleh Haskell Ohlin. Ini mengacu pada perbedaan internasional dan juga interregional yang berkaitan dengan biaya produksi yang muncul karena adanya perbedaan pasokan sarana produksi. Sarana produksi yang berlimpah secara tidak langsung akan bisa memperendah biaya produksi dan pastinya dapat diperdagangkan dengan harga yang lebih murah pula dalam pasar perdagangan internasional. Berikutnya adalah tujuan ekonomi bisnis. Tujuan ekonomi bisnis sendiri yang pertama adalah untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat dan juga untuk menunjukkan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang dan untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang ekonomi bisnis. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.